Jumpa lagi di Audio TV dan kali ini kita mau bahas pertanyaan-pertanyaan seputar kamera smartphone ya, bersama saya Dedi dan Saya Chris. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan kita dapat dari Instagram ya. Jadi yang belum follow Instagramnya jagat.review, di follow dulu. Oke, sekarang kita masuk ke 20-an pertanyaannya. Oke, sekarang kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan tentang kamera smartphone. Iya. Yang pertama apa, Chris? Dan Langsung langsung aja ya. Pertanyaan kalian juga bagus-bagus banget. Kita Uh-uh. mulai dari pertanyaan yang pertama. Ada yang nanya, kamera ultrawide plus autofocus apakah sudah bisa masuk kelas mid-range untuk mengurangi kamera gimmick? Sayangnya belum. Sayangnya belum. Masih sulit. Masih sulit karena harga sih kayaknya ya. Yes. Sensornya, harganya juga masih belum. Jadi begitu dipasangkan dengan kamera utama, ya harusnya harganya langsung lompat dan otomatis sayang dimasukin di kelas mid range. Dan satu lagi, ada keuntungan pakai kamera ultrawide yang tidak autofocus. Sebetulnya ada. Karena ini nggak gampang lari fokusnya gitu. Dan ultrawide itu sebetulnya udah punya kecenderungan fokus terus. Yes. Gitu. Jadi fokusnya mainnya cuma sedikit. Nah, kalau bicara soal makro ya, dari dekat sebetulnya pakai kamera utama aja di zoom 2 kali. Nah, kalau kamera utamanya udah bagus, gak ada masalah. Yoi. Oke, next. Apakah ada perbedaan hasil foto dari kamera belasan megapiksel dengan kamera puluhan atau ratusan megapiksel pada smartphone? Pertanyaan bagus. Bagus. Ada. Apa bedanya tapi? Ada. Teoritis harusnya ada, tapi ingat kamera di smartphone itu sudah masuk ke computational photography. Jadi atau ya computational videography bahkan. Jadi mau itu 100 megapiksel atau 12 megapiksel biasanya bukan itu acuannya. Acuannya adalah hasilnya bagus apa enggak. Betul. Iya kan? Tergantung gitu ya. produsen bisa tuning dengan baik atau enggak sensornya itu ya. Betul, kalau 12 bisa bagus ya kenapa enggak gitu. Cuma memang biasanya sensor-sensor yang gede-gede pikselnya ini dirancang buat lebih sensitif sama cahaya. Biasanya begitu. Sebetulnya bisa mereka bikin 12 megapiksel tapi sensitif. Bisa, cuma nggak menjual kan jadinya. Iya. Next. Pertanyaan berikutnya, untuk kedepannya apakah ukuran kamera smartphone diameternya akan membesar atau mengecil? Ini diameter apa nih? Diameter apa nih? Maksudnya modulnya kah atau sensornya atau apanya? Kalau fisiknya sih lagi ngetrennya gede ya. Kalau fisiknya jadi kelihatan dari luarnya gitu. Kameranya mah kecil-kecil. Iya. Kalau nggak bisa dipasang di smartphone gitu. Cuma trennya memang terlihat besar-besar. Kalau ukuran sensor memang ada tren mau digedein. Cuma masih agak repot gedeinnya. Soalnya satu pasti butuh ruang, terus autofocus lebih bagus. Yang ujung-ujungnya sistemnya mahal. Iya. Gitu. Jadi kayaknya ya kalau buat di mid range sih nggak kena ya. Gitu. Flagship sih yang udah mulai pada masuk 1 inci ya. Ya karena ada alasan buat pakai smartphone yang gede di situ, ya udah bayar flagship gitu. Masa nggak dapat yang gede sekalian yang bisa macem-macem gitu kan? Nah, ya bisa sih gitu. Oke, next. Wah, ini gue suka banget. Apa nih? Untuk menyamai kualitas kamera dan video iPhone, di manakah PR dan untuk HP Android? Kualitas dan video iPhone, di manakah PR dari HP Android? Gue malah bertanya sebaliknya ya sebenarnya. Kalau dari gue sih ada. Maksudnya harapan gue dicontoh oleh tim Android gitu loh. Oh iya, yang diharapkan sekali contoh di tim Android, terutama untuk yang flagship ya. Ya, untuk kalau yang flagship itu konsistensi warna pada saat ganti-ganti kamera, pindah-pindah kamera, ya ultrawide, normal, tele, itu kadang-kadang warnanya masih ganti-ganti. Kalau di Android tuh jarang ada yang bisa konsisten warnanya. Jarang. Sedangkan kalau di iPhone, yang gue suka tuh pola pikir dalam merancang kameranya deh. Untuk konsistensi videografi itu mantep banget. Yang gue pengen Android nyontoh itu sederhana deh. Kameranya ada banyak, cuman kalau di iPhone tuh hampir kemampuannya merata. 4K 60 semua kamera, dari kamera utama, ultrawide, tele, sampai selfie. Kalau di tim Android masih banyak tuh yang telenya nggak bisa. Telenya nanti 1080p. Tele 1080p. Ya kan? Intinya ada aja dari salah satu multiple kameranya itu tuh yang nggak punya kemampuan yang mirip dengan kamera utamanya. Karena harus tekan harga gitu. Dan kenapa iPhone bisa harganya jadi mirip-mirip? Ya karena mereka bikinnya banyak. Simple. Yes. Ya kan? Kamera smartphone flagship di Android, di satu jajaran Android, ambillah misalnya Xiaomi misalnya gitu ya. Ya jelas cuma sedikit.
cuma sedikit. Sementara kalau iPhone ya semuanya begitu. Semuanya begitu. Semuanya flagship gitu, hampir semuanya flagship. Jadi ya otomatis kalau pesan sensornya banyak ya akan lebih terjaga harganya gitu. Tapi PR-nya memang adalah menyamaratakan, dan sebetulnya kemungkinan besar di iPhone juga dia menggunakan computational photography juga buat nyamain. Yes. Ya, Dan jadi videografinya. Iya, di-tuning supaya mirip Yes. gitu. Oke. Next, Om Ded, kamera iPhone 14 series masih ada flare-nya gak? Masih. Next. Melihat tren eksternal ISP chip di flagship, bagaimana pendapatnya? Efeknya apakah lebih baik dari ISP bawaan? Menarik ini. Ada beberapa brand yang udah pakai dedicated chip untuk imaging proses Dulu lah. Nokia pakai dulu. Waduh. Dulu banget Nokia apa pakai. Belum ada Android, belum pakai Android. Tapi gini, poinnya gini, sebetulnya ISP yang tertanam itu udah bagus-bagus, ya, udah pada bagus ya. Terutama kalau di mid range ke atas itu udah tergantung chipsetnya ya. SoC-nya kalau yang mid range ke atas rata-rata udah bagus-bagus. Cuman memang kalau di kelas atas banget mungkin produsennya pingin tuning sendiri dengan chipnya sendiri, dengan tujuan-tujuan tertentu ya mungkin nggak tercapai kalau dia pakai ISP bawaan gitu kan. Jadi teorinya harusnya kalau udah pakai ISP tambahan harus lebih bagus. Harus lebih bagus. Kenyataannya nggak selalu begitu. Nggak selalu begitu. Sayangnya kenyataannya nggak selalu begitu. Paling tidak untuk sekarang. Harapannya mungkin sekarang mereka pasang udah sama dengan ISP bawaan, besok-besok ya iterasi berikutnya jadi lebih bagus. Bisa jadi loh. Baik lagi kayak ke pembahasan kita tadi soal konsistensi. Dia pakai ISP spesial. Cuman gue sering kali ngeliat itu berlaku untuk misalnya kamera utamanya doang gitu. Ya kadang-kadang gitu. Sedangkan begitu kita pindah ke kamera ultrawide atau tele, loh kok kayak masih belum. Iya. Atau mungkin dipakai cuma untuk ngatur gelap terangnya doang. Iya kan? Warnanya belum gitu. Mungkin belum aja sih. Belum aja. Oke, next. Apakah mungkin kamera smartphone diubah sebagai kamera PC? Udah ada pembahasan kita. Udah menggunakan kamera smartphone untuk webcam kalau nggak salah. Iya, jadi webcam. Cari aja video Droid Cam ya, Droid Cam. Kayaknya nggak pakai Droid Cam deh, cuma sebagai webcam aja. Sebagai webcam. Ya. Kamera HP sebagai webcam atau smartphone sebagai webcam. Kita ada videonya kok. Ada. Udah lama itu. Terus? Pertanyaan berikutnya, kamera iPhone tuh buat sendiri apa kerjasama dengan brand lain? Iya, bentar loh, tergantung nih. Soalnya pernyataan sebuah kamera itu kan semuanya. Nah, iya. Apanya? ISP-nya dirancang sama Apple. Jelas karena chipnya kan dirancang sama Apple, otomatis ISP di dalam chip, jadi itu dirancang sama Apple. Tuningnya dirancang sama Apple. Tapi hardware-nya? Sensornya enggak. Sensornya enggak karena Apple nggak bikin sensor. Dia beli. Kan? Lensanya most likely juga enggak gitu. Dari yang gue baca sih ya enggak sih ya, dari luar juga. Iya. Cuma dicuning aja. Dan sensor yang dipakai juga Sony setahu gue. Iya. Sama aja gitu. Sama aja gitu. Oke, next. Oke. Apakah HP sekarang rata-rata pakai fake kamera? Jika iya, kenapa alasannya? Agak kasar sih kalau kita bilang fake cam ya. Kita tahu maksudnya gitu. Kita tahu. Jadi kamera-kamera itu sebetulnya selama dia masih bisa dipakai itu nggak fake, jadi masih bener gitu. Masalahnya apakah dia bukan efisien ya? Apakah dia kepake atau enggak? Kan bisa dipakai belum tentu berarti kepake. Kayak AI kamera atau depth kamera itu kan buat membantu perspektif pada saat bikin blur di belakang gitu ya. Apakah blur di belakang bisa dibikin pakai software? Bisa. Gitu kan? Bisa. Apakah bisa pakai kamera tambahan? Iya bisa juga gitu. Jadi ya kalau cuma 2 megapiksel sih biasanya nggak kepake amat sih ya. Sayangnya begitu. Nggak bisa dibilang fake, nggak bisa. Cuma mungkin nggak praktis buat dipakai. Gitu aja. Kalau dari sudut pandang gue, selama produser masih ngerasa jualan banyak kamera lebih menjual, ya dia akan tetap jualan seperti itu. Ada benernya. Tergantung pasar juga sih. Tergantung pasar. Oke, next. Under display kamera sudah menarik kah? Ini under display kamera. Gini, problem dengan under display kamera. Ada yang bilang, wah ini akan jadi lebih bagus. Iya, ingat under display kamera berarti kameranya ditaruh di bawah display. Lalu displaynya di atas demikian rupa supaya transparan, nggak kelihatan. Tapi biar bagaimanapun ada sesuatu di depan kameranya, ya kan? Jadi kalau under display kamera sudah jadi bagus, berarti kamera tanpa ditaruh di under display akan lebih bagus lagi. Dan itu akan selalu seperti itu. Kalau buat saya pribadi nggak tertarik. Dulu Canon pernah bikin EOS RT.
Oke. Dia pakai pellicle mirror, tujuannya adalah supaya mirrornya itu nggak naik-naik, jadi ditahan. Jadi sebagian cahaya masuk ke dalam itu diambil, berakhir dengan tidak dilanjutkan. Itu kamera profesional loh itu. Berakhir dengan tidak dilanjutkan, walaupun dia bisa dapat shutter speed yang tinggi, tapi ternyata itu nggak dilanjutkan. Akhirnya mirrornya yang dibuang sebagai penahan, itu sebagai apa ya, pantulan. Soalnya supaya bisa ngintip sambil bisa jepret waktu itu. Gitu. Akhirnya dibuang juga. Karena naruh sesuatu di depan sensor itu waktu itu di depan film ya. Soalnya sesuatu di depan apapun yang nangkap cahaya itu tetap akan mengurangi kualitas. Gitu. Next, kenapa kamera Snapdragon lebih baik ketimbang MediaTek? Kenapa bilangnya begitu ya? Ini kan karena pertanyaan kayak begitu. Pertanyaan kenapa begitu ya? Enggak juga. Dan ingat, itu kan Snapdragon sama MediaTek berarti ISP-nya. Ya, Image Signal Processor-nya atau prosesor pengolahan gambarnya. Nah, ini cuma satu part. Kan masih ada algoritmanya. Betul. Masih ada sensornya sendiri, masih ada lensanya sendiri gitu. Dan yang kita udah lihat sih enggak sih, bisa dibikin setara. Enggak menjamin sebuah brand SoC itu kameranya lebih bagus, enggak menjamin. Enggak menjamin, masih tergantung tuningan dari pabrikannya juga. Sangat tergantung dari pabrikan juga, produsen smartphone-nya. Iya. Vivo bisa kasih contoh yang baik. Iya. Pakai MediaTek tapi hasilnya wow. Infinix juga kameranya juga lumayan. Oh iya sama, Infinix juga bagus-bagus buat di entry mid itu bagus-bagus gitu. Apakah Snapdragon pasti lebih bagus? Enggak juga. Bukan jaminan, ya. Oke, next. Sudah sebagus apa kamera smartphone bila dibandingkan dengan kamera mirrorless atau DSLR? Ada dua perspektif, ya. Satu, ada yang bilang, bukan ada yang bilang sih, acuan dasar itu waktu itu dibilang kamera yang terbaik adalah kamera yang kamu pegang di tangan. Ini filosofi fotografi, ini filosofis. Kenapa? Kamu punya DSLR harga 100 juta tapi disimpan di dalam tas. Begitu ada momen yang kepegang HP. Jadi yang bagus mana? Kamera HP-nya. Kenapa? Dia bisa nangkap momen langsung di tempat gitu kan. Punya kamera mahal malas bawanya karena berat. Percuma juga gitu kan. Nah, dari sisi kepraktisan, kameranya si HP ini akan dibawa terus. Gitu. Jadi dia akan menghasilkan paling banyak gambar dan dokumentasi itu paling mahal. Oh, dokumentasi paling mahal. Momen semua itu isinya kan. Momen-momen penting. Gak mungkin tiba-tiba foto-foto wow, kamera foto. Gak gitu lagi sudah ya. Foto-foto langsung keluarin dari kantong langsung jebret sekarang juga gitu. Nah, itu bicara momen. Tapi kalau bicara kualitas gambar, mau pixel peeping sampai detail, sensor yang super besar dibandingkan dengan sini ya, tentu aja DSLR atau mirrorless akan tetap lebih bagus secara hasil gambar mentahnya. Nah, kelebihannya di smartphone ini hasil gambarnya diolah pakai AI. Dan ini juga sebenarnya menjawab pertanyaan berikutnya juga sekaligus sih, karena ada yang nanya juga, berarti DSLR masih worth atau enggak? Tergantung penggunaannya. Kalau buat keseharian ya tergantung suka apa enggak gitu. Pakainya masih suka ngedit, ngolah-ngolah atau enggak. Butuh detail seberapa jauh gitu. Kalau buat penggunaan normal sih mungkin keseharian doang sih enggak ya. Enggak, tapi kalau buat kebutuhan profesional iya, masih banget. Dan apalagi kalau gue dari sudut pandangnya kan gue lebih condong ke video ya. Kalau kita kan di smartphone udah computational fotografinya udah mulai canggih-canggih. Cuman computational videografi entah kenapa ini smartphone sekarang baru pada mulai. Baru pada mulai. Jadi agak sulit untuk sebuah smartphone bisa menyaingi kualitas video di kamera profesional. Masih susah. Apalagi kalau soal urusan bokeh-bokeh video ya itu. Ya itu kan ukuran sensor bermain di situ. Lensanya juga main di situ. Itu masih butuh waktu lumayan lama sih kalau gue bilang sih. Banget, karena itu hukum fisika semua. Oke, next. Om, kamera HP Huawei apakah masih yang terbaik setelah lepas kontrak dengan Leica? Nah lo, Huawei dan Leica. Ini yang lucu. Pernah ke pabrik Leica ya BTW ya? Ada videonya. Dan dijelasin sama Leica sendiri waktu itu, gue jelasin kenapa. Ada hubungannya kerjasama seperti apa. Ingat bahwa pada saat Huawei ketemu dengan Leica, Huawei itu kerjasama di mana Leica ngajarin bagaimana supaya Huawei bisa bikin hasil foto yang lebih baik atau hasil foto yang lebih baik. Ya, tidak ada hardware sama sekali di situ. Ya, jadi udah belajar kan ya? Harusnya sih nggak ada perubahan, dan dari yang kita udah lihat sih nggak ada perubahan.
tetap konsisten di situ. Kalau bicara soal Huawei bisa bikin dari gelap jadi terang, itu bukan kerjanya Leica loh. Beda, itu kerjanya Huawei. Cuman ada Leica kayak gini ya, kayak lu lagi nyeting nih, kamera maunya jadi gimana, di belakang ada orangnya Leica. Enggak, warnanya enggak gitu harusnya. Enggak, salah. Ada yang bantu tuning ya. Iya, ada yang bantu tuning. Yang bantu tuning siapa? Nah, si Leica itu. Ya masa sekian tahun nggak belajar sih? Nah gitu. Dan kenyataannya Nova nggak pakai Leica juga bagus. Iya. Ntar isi komentar penuh dengan user Nova 5T ini. Lagi. Next. Apa yang mempengaruhi jelek atau bagusnya hasil foto pada kamera smartphone? Gampang. Mempengaruhi jelek bagusnya hasil foto masih nggak mudeng, penggunanya sih. Penggunanya sebetulnya faktor nomor 1 untuk fotografi selalu adalah penggunanya. Soalnya mau hasilnya bagus atau jelek ya tergantung penggunanya suka apa enggak juga sih hasilnya. Gitu. Itu buat kitanya ya, tapi kalau hasil bagus atau enggak diposting ke sosial media ya tergantung penonton pemirsa sosial medianya suka atau enggak. Oke. Gitu. Lanjut. Apakah fitur optical image stabilization kedepannya akan hadir di smartphone entry level sampai mid range? Mungkin ya. Mungkin. Karena kita udah lihat bahwa sensor paketan kamera yang pakai OIS itu udah sampai ke level yang bisa terjangkau. Udah ada. Yes. Terakhir gue lihat Samsung A22 kalau nggak salah itu. A22 3 juta udah pakai optical image stabilization. Iya, jadi bisa aja. Kalau ke entry level mungkin belum. Kalau entry kan kita bicara di bawah 2 mungkin gitu ya. Itu belum ada sih. Next. Ada yang nanya, apakah ukuran sensor semakin besar udah pasti semakin baik? Teoritis. Iya. Teoritis iya. Kalau kita anggap bahwa semuanya sama, sensornya digedein harusnya lebih baik. Tapi ada kondisi di mana itu nggak baik. Karena sensor makin besar berarti depth of field atau jarak fokusnya, ya titik fokusnya atau ruang tajamnya itu semakin tipis. Udah kejadian S20 Ultra. Iya. Iya kan? Dia pakai sensor lebih besar, bagus gambarnya, kesulitan autofocus, ya kan? Makanya akhirnya Note 20 Ultra-nya ditambahin pakai laser autofocus. Tujuannya untuk membantu itu sebetulnya, gitu. Jadi teoritis ini akan nangkep gambar lebih bagus kalau sensornya lebih besar, tapi akan ada muncul masalah-masalah baru selalu. Lagi-lagi fisika. Iya. Dan sebenarnya impian gue tuh ketika udah sensor lebih gede, digabungkan dengan teknologi ini loh, variabel aperture. Padahal Samsung udah pernah bikin gitu. Cuma sayangnya agak mungkin kenapa nggak lanjutin, we don't know. Mungkin karena mahal juga mungkin, atau ribet juga. Next. Helio G80 nggak bisa record video 60 fps, padahal di situs SoC-nya support 1080p 60. Wih, gue suka nih dia nyimak sampai page resminya gitu. G80 nggak bisa record video, padahal di situsnya SoC bilang bisa. HP-nya apa? HP-nya apa? Masalahnya kan sensornya bisa apa enggak? Sensornya bisa atau enggak? Kan sensornya harus bisa nangkap juga. Itu kan jumlah frame, jumlah gambar yang banyak ya. Ada 60 gambar per detik. Nah, itu mesti bisa dikirim dengan cepat dari si sensornya lagi. Dan kalau HP-nya entry level, bisa jadi memorinya juga nggak kencang. Nah, itu juga bisa ganggu. Banyak faktor. Jadi di-tuning lah supaya 30 aja. 30 aman aja. Gitu. Terus lebih penting mana? Hardware yang bagus atau software yang mateng? Dua-duanya. Nggak bisa milih kalau gue bilang sih. Nggak bisa milih. Ini pertanyaan berikutnya, kenapa hasil kamera HP lebih bagus tampil di layar HP sendiri dibandingkan tampil di layar monitor PC atau laptop? Nah, itu salah nyeting layar HP-nya. Nah, kita sering ngomong ya, bahwa ada settingan biasanya vivid atau normal, atau ada yang bilang profesional, ada yang bilang natural gitu kan. Kita selalu bilang, pakailah settingan natural, normal, profesional atau apapun itu. Yang kalau kita bilang itu lebih dekat ke 100% sRGB ketimbang ke DCI-P3-nya. Kan DCI-P3 itu lebih luas warnanya ya. Karena begitu dia setting yang vivid, ya ini warnanya semuanya digenjot di layar. Jadi katanya bagus banget gitu kan. Itu satu kalau bicara warna. Kedua, yang kita lihat adalah layar kecil. Jadi semua pixelnya tuh kompres jadi kecil. Sementara kalau di layar monitor jadi gede. Kelihatan lah semua kerusakan-kerusakannya. Gitu. Oke, next. Agak kontroversial ini. Ya. Kenapa iPhone 13 Pro jauh lebih baik daripada S22 Ultra untuk video, apalagi untuk video sosmed? Enggak juga. Tangkap user S22 Ultra, silakan. Enggak. Dia pakai iPhone juga bahkan. Iya. Makanya jawabannya adalah enggak juga. Tapi at some point memang Instagram spesifik ya. Instagram sama beberapa aplikasi lain itu emang lebih gampang nge-tune ke iPhone gitu.
Jadi mengakalinya gimana? Ya direkam aja dulu, lalu diupload belakangan. Dan pilihan untuk menguploadnya harus dengan bitrate tinggi. Caranya gimana? Ya udah, pakai yang 60 fps. Kalau untuk Instagram biasanya 1080p 60 fps beres. Dan nggak kena flare-flare yang mengganggu tadi. Oke. Next. Iya. Sebelum banyak yang baper. Oke. Om, sejauh mana AI berkontribusi pada hasil sebuah foto jika dibandingkan dengan sensornya? Waduh, kalau di handphone gede banget. Gede banget. Seberapa besar pengaruh AI? Soalnya kan produsen juga setiap kali ngeluncurin produknya tuh Bilang sering tekenin wah, AI dan AI. Sekian TOP. Iya, sekian TOP. Sekian TOP. Ya gede. Gede. Ya contohnya tadi balik lagi ke iPhone. Ya kan, dia bisa fokus banget dengan AI-nya, bagus banget hasilnya. Dan dia nggak bahkan perlu bilang itu AI. Iya. Udah computational fotografi, computational videografi, jadi otomatis AI pengaruhnya besar sekali. Itu juga kenapa kalau pakai mirrorless hasil fotonya kayaknya mentah gitu. Sementara dari handphone langsung matang, langsung siap dipakai, karena tujuan di handphone emang langsung upload gitu. Tujuannya begitu. Tapi ya, sih. Kalau dibilang maksudnya kalian butuh data spesifik agak susah menilainya gitu. Maksudnya AI bekerja di mana, terus gimana dia memproses sebuah foto, apakah ini terpengaruh AI atau enggak, itu agak susah dinilai sebetulnya. Ya, justru tapi karena udah terbiasa. Udah terbiasa. Sebenarnya kelihatan sih di tempat yang agak gelap, mukanya agak gelap sedikit, di foto pakai handphone tiba-tiba muka terang tis gitu. Atau backgroundnya ada awan-awan itu, ada putih-putih langit terang gitu. Di foto kelihatannya putih, dijepret ada langitnya. Nah, udah AI banget itu. Oke. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir apa nih? Kalau misalnya kita mengganti modul kamera HP dengan HP yang lain tapi jenis sensornya sama, apakah bisa pindah hardware gitu maksudnya? Itu agak menarik. HP satu dengan HP yang lain tapi jenis sensornya sama. Lah kalau sama sensornya nggak ditukar sama. Ngapain ditukar? Tapi kalau misalnya mau ganti, jadi kalau sama sensornya ya hasilnya harusnya sama aja ya hasilnya. Tapi ya, kalau housingnya agak beda mungkin. Iya, housingnya agak beda. Tapi kalau misalnya yang dibicarakan adalah kita cari sensor yang lebih bagus, dipindahin, teoritis bisa. Kan banyak yang pin compatible, ya kan, biar lebih gampang di industri banyak pin compatible. Cuma ada satu problem. Problemnya adalah tuningan HP itu buat apa? Ya ada tuning, ada software tadi kan, ada ISP-nya, ada software segala macam. Di tuning buat apa? Di tuning buat sensor yang tadi. Yang ada bisa berantakan malah. Gitu. Oke. Wow, udah banyak ya. Habis. Udah 20-an pertanyaan. Oke, kalau gitu nanti kita akan bikin lagi, kita buka lagi pertanyaan-pertanyaan ini di Instagramnya Jagat.review. Jadi di follow, kita akan buka pertanyaan di situ. Kalian tanya, nanti kita akan usahakan jawab. Nah, kalau ada yang belum dijawab tadi, mungkin kemungkinan besar pertanyaan mirip-mirip. Iya, mirip-mirip. Jadi kita satuin aja pertanyaannya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di Tajam Cepat berikutnya. Bye.